walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang dengan penegakan hukum. Misalnya yang dinikmati oleh koruptor itu berapa? Tapi Jaksa Agung dari Kejaksaan Agung itu menghitung kerugian dari zaman Belanda dulu, Pak. Misalnya ini kerusakan alam ini sudah sekian, itu dihitung. Ini kan tidak fair juga. Kita kan walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang dengan penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Jangan karena keinginan masyarakat jangan sampai disandra. Oh, Kejaksaan Agung biar ingin dikatakan, oh kami super power, kami terkuat, kami bisa mendapatkan uang banyak. Oh, kita sangat bersyukur bisa seperti itu. Tapi jangan sampai hukum itu melihat popularitas tapi mengabaikan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Metal Marketer. Di dunia yang katanya modern ini, benda sederhana kayak salib terbalik, pentagram, topeng, atau lukisan mural itu bisa bikin lu dicap sebagai sesat, ditangkap, bahkan dihilangkan. Tapi anehnya ya, kalau tentang nyolong duit negara itu bebas. Kalau tentang merusak alam itu didukung. Dan kalau tentang bikin rakyat menderita, tentu saja itu dikasih jabatan, bro. Kalau kau tidak bisa memperbaiki bangsa, maka jangan kau memberikan kontribusi untuk merusak bangsa. Karena itu Allah memberikan saya amanah, insya Allah saya akan jaga itu untuk tidak memberikan utang kepada negara dalam konteks investasi. Hari ini kita akan ngebahas tentang kenapa simbol-simbol perlawanan itu selalu dianggap sesat, berbahaya, dilarang, sementara kejahatan yang sistemik itu dilindungi, bro. Dan mungkin di video ini kita akan hubungkan ini semua tentang satu isu nyata yang sekarang tuh lagi panas, yakni Raja Ampat, tanah surga terakhir di Indonesia yang katanya mau ditambang. Halo guys, gue Rizky, sedang bersama Azril nih. Kali ini gue pindah rumah dulu, rumah kami kena gusur guys. Kami pergi dulu dah ya. Oke, gue akan ngebahas dulu tentang ya simbol-simbol perlawanan yang biasa dicap sesat. Pertama ada salib terbalik ya. Nah, asal-usul salib terbalik itu tuh bukan dari setan guys, tapi dari Santo Petrus. Mari kita mundur ke abad pertama Masehi ya. Ada satu tokoh penting dalam sejarah Kristen, yaitu Petrus ya, murid utama Yesus. Nah, saat dia ditangkap oleh Kaisar Nero dan akan disalibkan, dia minta satu hal. Aku tidak layak mati seperti guruku. Jadi, Petrus minta agar salibnya dibalik. Dan begitulah tercatat dalam teks kuno Acts of Peter. Nah, Petrus wafat tergantung secara terbalik. Jadi, awal mula simbol ini justru lahir dari kerendahan hati, bukan pemberontakan terhadap Tuhan. Di Vatikan, tahta kepausan bahkan punya simbol salib terbalik sebagai penghormatan pada Petrus. Nah, lucunya, masyarakat yang gampang panik, yang nggak tahu sejarah ini, lihat salib terbalik sedikit langsung dibilang, setan, pemuja iblis, pemuja setan, kocak. Padahal itu simbol kesalehannya, awal kekristenan. Kemudian, datanglah Hollywood. Biang kerok segala paranoia visual. Tahun 1970-an, film seperti The Exorcist, The Omen, dan The Conjuring itu memperkenalkan salib terbalik sebagai indikator setan datang. Efeknya, simbol yang tadinya suci diubah jadi teror budaya. Bayangin, satu simbol yang punya makna spiritual diracuni oleh lensa kamera demi cuan. Mereka itu menjual ketakutan dan bukan kebenaran. Dan yang beli adalah masyarakat yang lebih percaya sinema daripada sejarah. Kemudian ada topeng ya, topeng Guy Fawkes, dari pemberontak jadi pop culture. Guy Fawkes itu tuh adalah bagian dari Gunpowder Plot tahun 1605 ya, yang mau ledakin parlemen Inggris. Nah, kemudian dipakai jadi ikon protes dalam film V for Vendetta. Kemudian dipakai Anonymous, digunakan di protes Occupy Wall Street, anti korupsi di seluruh dunia. Tapi banyak pemerintah yang melarangnya karena takut. Kemudian ada simbol A, anarkisme yang disalahpahami.
Padahal arti awalnya adalah anti-otoritarianisme dan bukan chaos. Simbol ini muncul dalam gerakan pekerja, serikat buruh, dan aktivisme sosial. Kenapa simbol perlawanan itu selalu dicap sebagai sesat? Karena simbol itu mudah dikenali dan juga mudah dimanipulasi. Simbol bisa jadi alat untuk menyatukan rakyat, tapi juga bisa dipelintir oleh kekuasaan biar rakyat takut dan nurut. Ya, memang ya, lebih mudah melarang simbol daripada membungkam isi kepala. Saya sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu, terus terang lagi. Tapi secara yuridis itu sangat sulit. Karena bunyi pasal konstruksi hipotetis dalam pasal itu dikaitkan dengan keadaan lain. Misalnya dapat dihukuman mati kalau dilakukan dalam keadaan bencana alam. Kalau itu mengulangi lagi. Seharusnya itu seperti di Cina itu harusnya linear dalam pasal. Kalau korupsi itu misalnya 1 triliun misalnya, otomatis bisa hukum mati misalnya. Jangan dikaitkan dengan faktor yang di luar yuridis itu. Jadi saya kira pinternya pembuat undang-undang kita. Saya kira pinternya pembuat undang-undang kita. Pinternya pembuat undang-undang kita. Pinternya pembuat undang-undang kita. Pemerintah ataupun elit global itu memang sering ya memainkan narasi. Yang pakai simbol aneh dibilang sesat, yang suka demo dibilang nggak tahu aturan, dan yang suka kritik negara dibilang antek-antek asing. Padahal yang nyolong duit negara kan siapa ya? Yang biarin hutan ditebang itu siapa? Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Baru 1 pemuda yang dari Solo datang, sudah pusing yang lain. Kata Bahlil, baru 1 pemuda datang dari Solo, seluruh negeri udah gempar. Kata Bahlil, gitu. Boleh kita balas nggak? Hanya diperlukan 1 pemuda dari Solo untuk mengubah Bahlil menjadi Bahlul. Raja Ampat adalah surga yang mau diubah jadi neraka tambang. Raja Ampat itu rumah ya bagi 75% spesies laut dunia. Tapi sekarang jadi ancaman dari rencana pertambangan nikel dan proses pembangunan lainnya. Judulnya pembangunannya, tapi ujungnya gunung diratakan, laut tercemar, orang adat bisa saja diusir. Dan yang melawan dan protes akan hal itu dicap sebagai anti-nasional, anti-kemajuan, bahkan kadang dibilang sebagai radikal. Kocak. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Bagi masyarakat adat Papua, gunung, batu kars, laut itu bukan cuma alam, tapi simbol spiritual. Mereka menolak tambang bukan karena nggak ngerti teknologi, tapi karena itu artinya merusak jiwa tanah. Dan simbol-simbol itu ya selalu dibilang sebagai penghambat pembangunan. Oke, selanjutnya gue akan jelasin tentang kemunafikan simbolik di dalam dunia politik. Pejabat korup, simbolnya itu biasanya ya selalu pakai peci, jas, dan jargon agamis. Nah, mereka lah yang paling rakus. Mereka biasanya jual tanah rakyat atas nama investasi asing. Tapi ini nggak semuanya ya, ini hanya oknum. Simbol yang mereka bawa biasanya itu ya tentang kemajuan, nasionalisme, agama. Tapi sebenarnya isinya itu adalah kerakusan, manipulasi, dan penindasan. Sementara aktivis, seniman, dan musisi yang selalu angkat simbol perlawanan itu dibilang pemberontak sesat. Jadi di sini gue tanya sama lu semua ya, siapa sih sebenarnya yang sesat itu? Apakah yang suka pakai simbol perlawanan atau yang suka pakai simbol suci untuk menindas rakyat? Komentar ya guys. Oke, penutup, kalau lu hari ini masih takut sama simbol tapi cuek sama kejahatan yang nyata, berarti lu udah kena hipnotis propaganda, bro. Simbol itu cuma bentuk, dan yang terpenting itu adalah niat dan maknanya. Hari ini kita semua harus belajar ya, belajar membedakan mana simbol perlawanan dan mana simbol dari kekuasaan yang dijual buat nutupin kehancuran. Jangan sampai kita lebih takut dengan pemuda yang pakai baju metal daripada takut sama pejabat yang pakai jas tapi jual hutan demi cuan dari tambang. Oke, simbol bisa lu bakar, tapi suara perlawanan itu nggak bisa lu habisin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.